Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Halo adik-adik, senang sekali kakak bisa berjumpa dengan kalian pada hari ini dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Apa kabar semua? Kalian sudah duduk yang baik? Sudah mandi kan? Pasti bawa Alkitabnya, alat tulis mungkin untuk aktivitas nanti, dan juga jangan lupa celengan untuk persembahan kalian seperti pesan-pesan di awal tadi, ya. Nah, kita bersyukur ya adik-adik karena sampai hari ini Tuhan selalu menyertai kita, menyertai orang tua kita, menyertai kakek, nenek, dan juga seluruh anggota keluarga, termasuk adik-adik dan juga kakak, ya. Sehingga hari ini kita masih diizinkan untuk beribadah bersama-sama, walaupun kita belum bertemu secara langsung. Nah, kita berterima kasih juga karena kasih setianya Tuhan terus menyertai dan memelihara kita dalam situasi dan kondisi apapun juga. Kakak mau tanya nih, kalian tahu kan burung? Nah, burung apa yang kalian ketahui? Burung apa? Coba. Ada burung bangau, ada burung gagak, ada burung gereja, burung dara, burung apa lagi? Kakatua, ya, burung nuri, ya. Banyak sekali burung-burung, dan juga ada burung pipit. Kalian tahu burung pipit kan? Burung pipit itu kecil, suara kalau berkicau juga suaranya kecil tetapi cantik, bagus, indah, ya. Burung yang kecil saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita, ya. Untuk mengawali ibadah pada hari ini, kita sama-sama yuk kita menyanyi burung pipit yang kecil, ya, dari Kidung Ceria 17. Bunga-bunga saja diberi keindahan, apalagi kalian adik-adik yang luar biasa. Bapa kita di surga memelihara kita karena Ia sangat mengasihi kita. Nah, supaya lebih semangat dan sambil kita mengingat betapa besar kasih Allah Bapa kita pada kita, mari kita bersama-sama menyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus.
segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya adik-adik, tidak terukur lagi betapa besar kasih karunia Tuhan pada kita, anak-anaknya. Ia mengasihi kita dalam keadaan apapun juga. Saat kita sedang gembira, saat kita sedang susah, saat kita sedang sehat, ataupun saat kita sedang sakit. Ia tetap mengasihi kita. Ia menyertai kita dalam keadaan apapun. Ia tidak membeda-bedakan juga. Ia menyayangi kalian yang pakai kacamata ataupun yang tidak pakai kacamata, yang rambutnya panjang ataupun yang rambutnya pendek, yang keriting ataupun yang rambutnya lurus. Semua sama di mata Tuhan. Nah adik-adik, kakak jadi ingat nih lagu Yesus Sayang Semua Anak. Kita nyanyiin aja yuk. Nah adik-adik,
Sebentar lagi kita akan membaca Alkitab dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita perlu mempersiapkan hati dan juga mempersiapkan pikiran kita agar apa yang kita dengarkan itu benar-benar kita pahami. Ya, adik-adik. Nah, kita mempersiapkan diri kita ini dengan bernyanyi satu lagu lagi dan kemudian kita lanjutkan dengan doa. Kita bernyanyi bersama-sama lagu Yesus Sayang Padaku, Kidung Ceria 90. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat penyertaan yang kau limpahkan pada kami semua. Sehingga hari ini kau izinkan kami anak-anakmu untuk dapat beribadah. Bapa yang baik, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengar dan memahami apa yang ingin kau sampaikan. Ya Bapa, berkatilah ibadah ini ya Bapa, dari awal hingga akhirnya nanti, agar boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem dan Diasu bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak yakin bahwa semuanya bergembira dan semangat untuk menyambut firman Tuhan. Seperti gambar pelangi di samping kakak ini. Terlihat sangat indah bukan? Ayo, siapa yang sudah pernah lihat pelangi? Kakak yakin semuanya pasti senang melihat keindahan pelangi. Meskipun warnanya berbeda-beda, ayo, warnanya ada apa saja? Adik-adik yang TK, ayo sebutkan. Warnanya ada yang hijau, ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning. Meskipun berbeda-beda, tetapi nampak indah, terlihat sangat indah. Begitu juga bunga ya. Bunga berwarna-warni, mereka berbeda-beda, tetapi terlihat sangat indah. Kehidupan yang Tuhan ciptakan ini memang penuh dengan keberagaman dan keindahan. Seperti kita juga
di gereja kakak-kakak layan berbeda-beda. Kami dari suku yang berbeda-beda. Misalnya Kak Esti. Kak Esti dari suku Jawa. Ada Kak Doris dari suku Jawa juga. Kak Ebi, Kak Talia dari suku Manado. Lalu ada Kak Geni, ada Kak Melsa dari Ambon. Kak Astrid dari Manado. Kak Vita dan Kak Feni, mereka dari bercampur malah. Papanya dari Batak dan mamanya dari Manado. Berbeda-beda. Tetapi kami melayani bersama-sama di gereja. Adik-adik juga pasti berbeda-beda dari suku yang berbeda-beda. Ada yang belum tahu dari suku mana? Boleh tanya sama papa mamanya. Aku dari suku mana? Ada yang dari suku Batak, ada yang Manado, ada yang Jawa, Ambon. Kita berbeda-beda tetapi satu. Sama-sama anak-anak Allah. Kita beribadah bersama-sama di gereja. Juga pada saat ini secara online. Nah, adik-adik, kehidupan yang Tuhan ciptakan ini memang penuh perbedaan dan keberagaman. Tetapi kita bisa hidup bersama-sama dengan baik dan terlihat indah. Sejak zaman gereja mula-mula dulu, seperti yang kita baca barusan di dalam Alkitab, orang-orang juga berbeda-beda. Termasuk jemaat di Antioquia yang kita baca tadi. Di sana umatnya maupun sukunya bermacam-macam dan berbeda-beda. Bahkan para nabi dan para pengajarnya juga berbeda-beda asal dan suku bangsanya. Ada Barnabas, dia adalah orang Lewi dari Pulau Siprus. Ada Simeon yang berkulit hitam, kemungkinan dia dari Afrika. Ada Lukius dari Kirene di Afrika Utara. Ada Mahanem yang besar bersama Raja Herodes di Yudea. Dan ada juga Saulus, orang Yahudi tapi kewarganegaraan Romawi. Wah, bermacam-macam ya para pelayan atau pengajar yang melayani di sana. Tapi meskipun mereka berbeda-beda, tapi mereka tetap beribadah bersama-sama, mereka berdoa bersama-sama, bahkan berpuasa, mereka melayani bersama-sama, bahkan juga mereka menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka alami kepada orang-orang di sekitar mereka. Meskipun mereka berbeda suku dan bangsa, mereka bersatu untuk melayani Tuhan. Ketika mereka diminta untuk mengirimkan Barnabas dan Saulus ke tempat lain, ke suku lain untuk melayani, mereka taat. Meskipun berbeda suku dan bangsa, mereka mau melayani Tuhan di tempat yang berbeda. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih. Adik-adik pasti di sekolah ataupun di rumah, tetangga, teman-teman bermain, pasti juga berbeda-beda. Ada yang berbicaranya keras, ada yang berbicaranya lembut. Ada yang kulitnya hitam atau coklat, ada yang putih. Begitu juga dengan rambutnya. Tetapi kita harus saling mengasihi meskipun berbeda-beda. Adik-adik pernah tidak diejek atau dikatai teman sampai menangis misalnya? Nggak pernah ya? Atau adik-adik yang mengejek? Enggak ya, enggak ada. Anak-anak di sini semuanya cantik dan baik. Enggak ada yang mengejek temannya. Meskipun berbeda, kita harus mengasihi mereka. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa perbedaan atau keberagaman ini diberikan Tuhan bagi kita untuk membawa
keindahan dan keharmonisan. Seperti pelangi yang berbeda warnanya tapi sangat indah. Karena itu adik-adik, kita tidak boleh mengejek atau menghina teman kita karena perbedaan itu. Kita harus tetap mengasihi semua orang, semua teman-teman kita meskipun kita berbeda-beda. Bahkan kita harus bekerja sama dengan baik dengan mereka, bermain dengan baik. Bahkan kita juga bisa menolong atau membantu teman-teman yang mungkin berbeda dengan kita. Mungkin mereka dari suku yang berbeda, mungkin mereka secara fisik dan cara bicaranya berbeda, atau mungkin agama mereka berbeda dengan kita. Kita harus belajar untuk mengasihi mereka. Contohnya, misalnya ada teman yang sakit. Apa yang harus adik-adik lakukan? Kalau sekarang pandemi ya, kita tidak bisa ketemu mereka atau mengunjungi mereka, tapi kita bisa berdoa untuk mereka. Kita bisa juga kirim WA untuk adik-adik yang sudah besar, yang yang sudah ada HP. Kita kalau sudah tahu nomornya, dia sedang sedih atau keluarganya ada yang sakit, WA atau telepon, ajak berdoa. Jadi meskipun berjauhan, tapi adik-adik bisa untuk melayani mereka, menolong mereka, menghibur mereka supaya tidak sedih dan tetap bersemangat. Adik-adik, kita bisa memberitakan Injil lewat perkataan kita ataupun perbuatan baik kita. Adik-adik, meskipun berbeda-beda, tetapi kita harus tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Bisa? Semangat. Kita akan taat pada firman Tuhan. Kita akan jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Sikap doanya, adik-adik bagaimana sikap doanya? Tangannya dilipat, tunduk kepala, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Tuhan memberikan perbedaan dan keberagaman. Tolong kami supaya kami anak-anak Tuhan ini mampu mengasihi, juga menceritakan kebaikan Tuhan melalui perbuatan maupun perkataan kami pada semua orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, berkati bangsa kami yang mempunyai banyak perbedaan, baik suku dan agama. Berkati dan beri hikmat para pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi sampai yang rendah. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Secara khusus kami berdoa untuk kebutuhan tempat ibadah. Berkati semua yang sedang mengusahakan tempat ibadah ini. Berkati dan beri kekuatan pada Ibu Pendeta Yesi dan seluruh majelis, juga para pengurus pelka dan komisi. Berkati semua kakak layan ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berkati oma opa dalam usia lanjut mereka. Papa, mama berikan kesehatan dan berkati semua usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Memberikan persembahan, siapkan celengannya dan siapkan persembahannya. Kita ingin memberikan persembahan. Kita ingin menyanyikan lagu Persembahan Kami.
Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. 1, sambil menyiapkan persembahannya ya. 1, 2, 3. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Kalau sudah, adik-adik boleh taruh celengannya. Kita mau ambil sikap doa untuk berdoa persembahan. Silakan ambil sikap doanya yang baik. Silakan ambil sikap doa yang baik, tutup mata, lipat tangan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur kalau misalnya pada hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami, untuk dapat menyisihkan sedikit dari rezeki yang telah Engkau berikan. Ya Tuhan, kiranya ya Tuhan persembahan ini dapat berguna bagi gerejamu, bagi kerajaanmu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini juga dapat membantu pelayananmu. Kiranya Engkau juga memberkati tangan-tangan yang telah memberi. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari kitab 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10. Sekali lagi ya adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari kitab 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10. Bunyinya demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sekali lagi ya adik-adik, ayat hafalan minggu ini terambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10. Bunyinya demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Selamat menghafal adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya kita akan